Halo semuanya, jumpa lagi di channel Acan Per. Channel yang selalu memberikan informasi terkait action figure dan gunplay ya, yang pastinya harganya terjangkau buat kalian semua. Nah, sebelum gue mulai, gue mohon maaf karena gue sempat off 2 minggu ya. Karena yang pertama sound system gue error, yang kedua gue banyak kesibukan. Nah, kayak gini nih. Nah, gue juga nih namanya si kecil Nizam. Nah, karena ini gue kurang sempet editing video ya, jadi mohon maaf. Nah, sebagai permintaan maaf gue mau ngasih review action figure yang spesial di minggu ini. Nah, action figure seperti apa? Yuk, kita lihat. 見上げた夜空の星たちの光古の思いにがいがちだ声色あせろことなく届くきらり瞳に映る誰かの叫び風に思いを月に願いを力ある限り生きてくんだ今日も俺の名はアルファモンジトロイツアマス先人オーリューケン Nah, itu tadi dia guys, cuplikan dari movie X Evolution Digimon ya. Di situ ada Digimon yang namanya Alphamon Auriken. Nah, saat ini gua akan review dari action figurnya yaitu SHF Alphamon Premium Color Edition ya, limited edition juga. Karena BCL bukan bunga cita lestari tapi box coklat. Nah, yang pernah gue bilang sebelumnya kalau Bandai limited edition SHF atau apa ya lupa gue, itu pasti ada box coklatnya yang menandakan dia limited edition sekali produksi. Nah, jadi sewaktu-waktu langka. Sebenarnya gue udah pernah review ya dari SHF Alphamon ini di video gue yang keberapa gue lupa, silahkan cek sendiri itu, tapi yang versi biasa. Nah, ini versi upgrade-annya yaitu bisa disebut Alphamon Auriken ya, di sini disebutnya Alphamon Auriken Premium Color. Yang kalau yang pertama itu SHF Alphamon doang namanya. Nah, kalau waktu gua review yang SHF Alphamon ini gua lagi PO. Nah, sebenarnya ini gua pengen review di awal tahun ya, di tanggal 1 sebenarnya gua pengen review. Tapi berhubung sound system gue ternyata error, gue bikin video itu suaranya hilang, entah kenapa. Jadi ya itu mandek. Tadi ya pengen di minggu kedua gue banyak kesibukan, salah satunya juga ngurus anak. Nah, jadi ya sempet edit videonya di minggu ketiga ini. Jadi gue uploadnya di minggu ketiga awal tahun ini, nggak apa-apa. Sebagiannya gue kasih yang spesial buat kalian. Nah, ini masih fresh ya. Dia SHF Alphamon ini keluarnya di akhir tahun. Kemarin gua lunasin PO-nya di bulan Oktober pertengahan. Nah, di Oktober pertengahan yang PO dapat duluan, yang ready stock itu dapatnya di November akhir kalau nggak salah. Nah, gue beli ini di harga 1.850.000. Nah, kalau sekarang harganya terakhir gue lihat di toko hijau 1,9. Nah, jadi kalau kalian yang mau beli itu sekarang ya. Jadi sekarang ini beli karena ini limited dan sewaktu-waktu bakal langka. Nah, dan juga SHF Alphamon yang pertama kali gue itu udah gue jual ya. Nah, gue waktu itu beli di harga kalau nggak salah 900.000 gue review. Nah, itu gue jual 1,350. Jadi gue ada kenaikan sebesar 400.000 apa 3,5 gitu dari pertama kali gue beli karena limited. Nah, itu gue jual buat lunasin PO ini. Jadi gue nggak bisa ngasih review perbandingannya ya. Jadi mohon maaf. Jadi gue langsung reviewin aja, gue unboxing. Ini karena sebenarnya udah pernah gue coba review tapi gagal, jadi udah unboxing duluan ya. Jadi gua unboxing lagi. Ini boxnya bagus ya, tebal box coklatnya. Dan
box dalamnya itu bagus banget ya, box artnya. Nah ini bagus banget. Nah kelihatan di sini Alphamon Hurricane. Nah emang Bandai emang kurang ajar sih gue bilang, dia baru ngeluarin yang versi ada sayapnya itu di yang versi ini, yang awal-awal nggak ada, sengaja kayaknya biar beli lagi orang-orang. Nah ini bagus banget, box artnya juga bagus banget. Dan kalau nggak salah juga ada SHF Omegamon Premium Color, tapi gue nggak beli. Itu kayaknya cuman beda di jubahnya aja. Nah ini yang pernah gue tebak sebelumnya, karena Tungmung itu pernah ngeluarin Alphamon, dia jubahnya itu pakai sisinya itu pakai kawat, jadi bisa diatur. Nah di Bandai ini dia niru seperti yang gue bilang, dia di sisinya itu pakai kawat dan kain sekarang, jadi lebih kelihatan hidupnya ya dibanding yang versi sebelumnya yang plastik jubahnya. Yang ini udah kain, sisinya udah kawat-kawat. Nah ini belakangnya seperti ini. Contoh pose-posenya keren banget gue bilang. Ini sampingnya, atasnya, bawahnya. Nah, dan logo Bandai biru karena memang produksi baru. Dia SMI-nya ada di mana ya? Nah di sini SMI-nya. Oh dia SMI-nya dia di sini. Bukan SMI sih, serangan Bandai di sini. Nah Bandai. Nah langsung aja gua unboxing. Perlahan ya kalau unboxing action figure, karena action figure yang boxnya masih bagus itu nilainya lebih tinggi. Nah jadi gua waktu jual yang SHF Alphamon pertama itu boxnya masih bagus, jadi gua masih dapat harga tinggi untuk jualnya. Nah dia dapat dua kemasan ya, yang jubahnya bukan jubah sih, sayapnya. Dan nah ini yang gue bilang dapat jubahnya. Gue buka dari mana dulu ya, dari sini dulu kali, jubahnya dulu buka. Jadi ini keren ya, dia ini bisa mode yang ada sayapnya sama mode yang biasanya yang kayak versi awalnya. Jadi ini benar-benar improvement dari Bandai yang kalau gue bilang bagus banget. Jadi kalau kalian yang nggak sempat beli SHF Alphamon yang versi awal, beli yang ini nggak masalah, karena dia bisa jadi mode yang sayapnya ketutup. Untung udah gue jual pertama. Sebentar, agak susah. Oh iya, ini ada stand base-nya. Nah stand base-nya itu juga dia udah bener-bener upgrade juga ya. Jadi dia nggak yang ngejepit pinggang lagi, tapi yang nancep di bagian figur ya. Jadi lebih kokoh. Jadi ketika di pose-posen itu dia lebih lebih kuat, mau pose kayak gimana pun juga bisa. Dan ini dapat panduannya, panduan masang jubah sama panduan masang ini sayapnya. Kasihkan aja. Jubahnya gue keluarin dulu aja. Nah bagus banget ya jubahnya, warna biru dan putih, dan ini benar-benar kain ya. Jadi ini bagus banget buat di pose-pose tentunya. Selanjutnya figurnya. Kalau sekilas beda dikit ya sama yang versi lama. Dia ada penambahan ini aja nih. Nih pedang apa nih namanya, aku juga lupa nama pedangnya. Pedang cahaya gitu. Ini masih seperti biasa pedang Hurricane-nya.
Dan juga dia warnanya lebih kayak lebih doff gitu ya dibanding yang versi lama yang lebih terang goldnya. Ini goldnya lebih doff. Ini tiang action base nya. Keluarin pedangnya dulu. Ini pedangnya. Dan ini part tangan-tangannya. Nah, ini udah semua part-part yang udah ada di meja. Nah, untuk lebih detailnya, yuk kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini dia guys, tampilan dekat dari SHF Alphamon Oryuken atau Alphamon Premium Color ya. Nah, gue mulai dari apa dulu ya? Dari pedangnya dulu aja ya. Nah, ini pedangnya ini nggak jauh beda ya dari yang versi lama, cuman ini jadi lebih doff warna emasnya, dan juga berlik-berliknya, kilau-kilauannya jadi lebih banyak, jadi lebih terlihat ya kilau-kilauannya. Dan gue bilang ini dimensi panjangnya pun juga sama ya, nggak beda, kayaknya emang cetakan emas yang lama. Kemudian gua ke jubahnya dulu aja. Nah, ini jubahnya bagus ya yang gue bilang. Ini dia yang benar-benar ngikutin Tungmung. Setelah nutup pabrik Tungmung, dia niru gaya tiruannya. Nah, ini jadi di sisi-sisi ini ada kawatnya ya. Nah, tuh, gua bengkok-bengkokin bisa. Tuh. Di sini dia ada 4 kawat, 1 2 3 4. Jadi gua mau bentuk kayak gimana pun juga oke. Nah, jadi ini lebih terlihat lebih hidup ya jubahnya, ketimbang yang versi awal yang plastik banget, yang kurang bagus sih gue bilang buat di pose-poseinnya. Jadi ini udah improvement Bandai yang bagus banget nih gue bilang, walaupun sebenarnya sih niru. Nah, kemudian pedang cahayanya, nah ini di versi sebelumnya belum ada, sekarang kita dapat ini pedang cahayanya buat lawan musuhnya di movie-nya. Nah, ini detailnya bagus ya. Dan ini pun nih bukan stiker ya. Gua kira ini tadi stiker. Jadi ini kayak part. Nah, dia nyambung sama ini nih. Sama bagian kiri kanannya. Sebentar kurang fokus. Nah, dia nyambung kiri kanan. Nah, jadi gua kira ini stiker biru. Ternyata ini part. Jadi bukan stiker ya. Nggak bisa dikelet-kelet, jadi aman. Ini juga berdetailnya bagus. Kemudian action base-nya. Nah, action base-nya yang semula itu ngikat ke pinggang, sekarang dia nancep ke figurnya. Nah, ini buat ke sini. Sebentar. Nah, ini buat nancep ke figurnya. Jadi lebih kuat. Kemudian ke part tangannya dulu aja lah. Nah, jadi part tangannya ini kalau gua nggak salah sedikit ada perbedaannya. Jadi tangan yang kayak gini yang ada lingkaran merah terus dikelilingi lingkaran emas itu cuma satu ya, cuman yang bagian kanan. Setahu gua yang versi lama yang sebelah kirinya pun juga ada, tapi ini nggak ada. Ini cuman ini aja yang pakai lingkaran merahnya. Kemudian ada tangan 2 buat megang pedang Oryukennya. Nah, kiri kanan. Jadi bisa ganti-ganti megangnya yang di kiri atau yang di kanan. Detailnya bagus ya. Warnanya juga udah diubah jadi warna doff. Nah, bagus ini. Kemudian tangan yang kayak apa ya modelnya? Model kayak mau ngerauk kayaknya. Nah, ini padahal di sini ada inian buat lingkaran merahnya. Nah, kalau seingat gua yang versi lama itu dia ada merah-merahnya sama yang lingkaran emas di pinggirannya. Tapi ini nggak ada. Entah gua dapetnya
yang nggak kecetak atau emang dari Bandainya. Gua nggak tahu. Gua juga belum nyari tahu. Tapi kayaknya emang cetakannya kayak begini. Jadi kekurangannya di sini nih. Seandainya ini dikasih, sebenarnya sih kalau cetakannya ini kayaknya Bandai antara lupa atau gimana. Jadi sebenarnya ini tinggal dilingkarin warna merah sama di pinggirannya Mas nih jadi lebih bagus. Tapi sama Bandai nggak dilakuin. Jadi di sini nih kekurangannya. Tapi nggak apa-apa. Tapi di samping ada kelebihan pasti di situ ada kekurangan juga. Nah kemudian gue beralih ke jubahnya ya. Bukan jubah, sayap. Nah ini dia yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Nah ini bagus banget ya. Terus kurang detail. Nah ini bagus banget. Kayak ada mengkilat-mengkilatnya gitu ya di sayapnya ini. Ini plastik keras. Tuh bisa kalian lihat. Ini plastik. Gue kirain ini bakal kayak lembut-lembut, plastik lembut gitu kayak yang ada di Gundam Wing Zero. Wing Zero itu kan bagian bulu-bulunya itu kan lembut-lembut tuh. Nah gue kirain kayak gitu, ternyata dia plastik keras. Oke, kalau sana ini dibikin plastik lembut mungkin ini lebih bagus lagi supaya sayapnya ini bisa digerakin kemanapun. Tapi ini nggak dibikin, entah emang dari Bandainya bikinnya sengaja begini atau emang dia emang nantinya bakal ngeluarin lagi yang versi premiumnya lagi yang sayapnya bisa digerak-gerakin. Entahlah, kita lihat aja nanti Bandai. Nah ini bisa diganti ke mode biasa ya. Tunggu besar gue contohin dari yang pakai ininya. Nah gue contohin dulu. Melepasnya pun juga nggak terlalu sulit ya. Kebalik. Nah, ini. Nah ini bisa mode biasa. Nah kita bandingin sama yang ini. Nah jadi buat kalian yang nggak punya SAF Alphamon yang mode awal, ini bisa diganti ke mode biasa. Jadi ini benar-benar improvement dari Bandai yang luar biasa. Gue bilang bisa mode sayap dan mode yang biasanya. Jadi ini bagus banget. Jadi kalau kalian yang belum sempat punya SHF Alphamon, silakan beli ini mumpung dia masih ada di pasaran. Keburu dia kehabisan ya, karena ini limited edition. Ini bagus banget. Gue bilang kalau kalian penggemar Digimon, kalian harus punya ini. Dan tentunya kita ke figur Digimonnya, Alphamonnya. Nah kita lihat dari sisi detailnya dulu ya. Pertama, nah ini ketika gue deketin, ini berlak-beliknya itu udah kelihatan ya. Nah dia berlak-beliknya ini lebih banyak ketimbang yang versi lama. Mungkin emang sengaja sama Bandai supaya lebih kelihatan bercahaya ketika kena sinar. Nah nih lihat detail mukanya ya. Kalau gue bilang detail mukanya ini sama ya, nggak jauh beda sama yang versi lama. Nah ini bisa lihat. Ini yang gue bilang berlik-berliknya yang putih-putih. Nah kita mulai dari artikulasi kepala dulu ya. Dia bisa sebentar kurang bisa nunduk. Nah nunduknya ini improvement ya. Dia udah lebih nunduk dibanding yang versi awal. Dia bisa danga. Waduh, danganya juga dia lebih lagi ya. Danganya itu luar biasa dan bahkan nggak terlalu terlihat rongganya ya. Jadi ini masih bagian leher. Memang kalau Digimon ini emang begini ya. Dia emang rongganya emang begini. Dia bukan tipe yang SAF. Jadi dia emang seperti ini. Ini bagus banget, gue bilang danganya bisa banyak banget. Dia bisa ke kiri kepalanya, ke kanan maksud gue, ke kiri. Kemudian berputar 360 derajat, bisa nggak ya? Tes. Bisa 360 derajat. Nah bagus banget. Nah kemudian ke bagian tangannya.
Nah, ini di bagian pundaknya kita lihat. Nah, improvement. Nah, ini bisa dinaikkan sampai kayak gini ya. Ini setahu gue yang pas awal cuma sampai segini. Ini bisa sampai segini. Bahkan mungkin kalau kepalanya dicabut mungkin bisa dibentok lagi. Dan ini bagian pundak bawahnya bisa dinaikkan juga. Tadi gue sempat coba sebentar. Nah, jadi kayak gini. Nah, bisa dinaikin kayak gini. Nah, jadi tangannya sekarang bisa 90 derajat. Dari yang versi awal itu dia nggak bisa 90 derajat ya. Taruh ini gue perbaiki dulu biar lebih enak lihatnya. Nah, dia jadi bisa kayak gini. Nah, dulu dia mentok ya. Nah, sekarang dia bisa dia atasin 90 derajat. Kayaknya malah lebih ya. Nah, lebih sedikit. Nah, kemudian dia tangannya bisa kembali ke seperti semula dulu. Dia masih keset banget, si baru bisa ke depan. Nah ini tangannya bisa ke depan. Nah, detailnya bagus banget. Ini kayak lambang Doraemon ya, gue bilang mah yang di perisainya. Nah, dia bisa ke atas. Dia kalau mau ke atasin harus ikut ya pundaknya, semua yang atas maupun yang bawah. Bisa ke belakang. Nah, bisa kembali lagi. Dan sikutnya tuh tajam banget ya, gue bilang sih ini ukuran Digimon ini mah lumayan tajam. Oh, segitu tuh. Sebentar, kurang fokus. Nah, ini udah tajam banget nih, gue bilang. Sebentar, kembali ke semua dulu. Nah, kemudian gue mau review bagian badannya ya. Sekarang badannya, nah ini bagian ininya yang tadi bisa digoyang-goyang sekarang udah nggak bisa ya, terbatas sekarang goyang-goyangnya, udah nggak bisa ke atas ataupun ke sana ke samping, cuma sedikit banget. Jadi lingkaran di belakangnya itu sedikit terlihatnya, jadi agak susah terlihat. Dan untuk badannya kurang fokus, bisa ke depan, ke depannya kurang ya. Ini padahal udah gua kedepanin, tapi kurang, kedepannya cuma segini. Aduh, nggak kelihatan banget. Jadi kedepannya kurang nih. Jadi kayak lebih kepalanya aja yang dimajuin, terus ke belakangnya juga nggak terlalu ya. Ke belakangnya cuma segini doang. Udah mentok. Gua juga nggak mau maksain banget. Nah, mentok segini, ke belakangnya nggak terlalu ke belakang banget. Nah, buat pinggangnya dia bisa ke kanan dan ke kiri. Dia nggak bisa muter ya, ternyata dia nggak bisa muter. Dia kayak ada penahannya. Nah, dia cuma begini doang. Nah, tunggu sebentar, gua rapin dulu. Oh, dia ternyata di bagian atas dada sama pinggang itu ada beda sendiri ya. Jadi gue bisa muterin yang sebelah sini dan yang sini. Nah, gitu. Nah, improvement lagi dari Bandai ya. Jadi yang sebelah sini bisa di kiri kananin juga. Kemudian untuk kakinya kita lihat. Nah, kakinya itu bisa 90 derajat ya ke atas. Kemudian ini bisa ke kiri ke kanan. Nah ini sedikit lebih banyak ke sononya, ke sini sedikit. Nah, ini bisa ke atas ke bawah. Nah, ini bagus ya. Kemudian nih bagian lututnya mentok segini ya. Bentar, ada kesini dikit. Nah, lututnya mentok sini karena emang udah mentok di bagian Digimonnya ya. Nah, tuh bagian pahanya. Tapi untuk ke belakangnya dia sampai mentok. Nah, sampai mentok. Jadi masih ketutup sama bagusnya ini. Terus untuk ke sampingnya, nah dia bisa segini, kurang lebih berapa ya, 45 derajat apa berapa ini, nggak terlalu banyak ya ke sampingnya. Nah, segini kalau kalian lihat.
Nah, untuk bagian sisi kanannya sama ya sama kirinya, jadi gue skip aja. Nah, untuk lebih bagusnya, yuk kita lihat pose-posenya. Ya, itu tadi deh guys, pose-pose dari SHF Alphamont Premium Color Limited Edition, atau bisa kalian sebut juga SHF Alphamont Oriken, karena memang ini namanya mode Oriken. Nah, di sampingnya gue bandingin dengan di Ars Omegamon yang pernah gue review. Ini udah lama banget pernah gue reviewnya, gue lupa kapan reviewnya, silahkan ditonton aja video gue sebelum-sebelumnya. Kalau di pertama kali gua review, ini jubahnya pakai bawaan di Ars Omegamon ya, yang plastik, yang lekuk-lekukannya itu udah terbentuk sendiri ya dari bawaan di Arsnya. Nah, gua cari di online yang jubah versi kainnya, jadi dia sama kayak SHF Alphamont Oriken ini, jadi bisa dibentuk di sisi-sisinya ada kawat. Nah, ini harganya jubahnya itu di kisaran 130.000 kalau nggak salah, silahkan dicek sendiri di toko hijau. Nah, ini gua inget sekali lagi, SHF Alphamont Oriken ini dia harga 1,850 gua belinya ya. Kalau sekarang gua terakhir lihat itu 1,9. Nah, mumpung ini masih baru, masih anget-anget, belum lama ya, karena dia keluarnya di akhir tahun. Jadi mungkin stoknya di pasaran masih banyak, buruan beli karena itu nggak produksi lagi. Kalau kalian sampai kehabisan, ini harganya akan naik. Ini mungkin kisaran gua prediksi di tahun depan ini udah nyampe 2 juta ke atas, karena dia udah nggak produksi lagi. Nah, dan gua juga mohon maaf sekali lagi karena gua off selama 2 minggu ya. Itu karena sound system gue error dan gue banyak kesibukan juga. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dalam membeli action figure atau gunpla. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.